Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pramuka. Yang terhormat Dr. Andes Iqbal Hilal MPD sebagai dosen pengampu dan Kak Fajrina Zahratunisa sebagai kakak pendamping. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Oktania Sari dengan NPM 211304692. Saya mahasiswa program studi pendidikan Bahasa Lampung tahun 2021 dari kelas B. Di sini saya akan menyampaikan review materi dari kelompok 1 hingga kelompok 11 sebagai tugas akhir mata kuliah pendidikan kepramukaan. Materi pramuka bab 1 membahas tentang sejarah kepanduan, bab 2 membahas faktor pendidikan kepanduan, bab 3 membahas organisasi gerakan pramuka, bab 4 membahas kiasan dasar, sistem, dan metode pramuka, bab 5 membahas administrasi dalam kepramukaan. Bab 6 membahas fungsi dan peranan kepramukaan, bab 7 membahas Pancasila, Trisatya, Dasadharma, AD, dan ART. Bab 8 membahas P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Bab 9 membahas keterampilan pramuka 1, bab 10 membahas keterampilan pramuka 2. Bab 11 membahas macam-macam upacara, baris berbaris, bentuk barisan, dan lagu-lagu pramuka. Bab 1 Sejarah Kepanduan terdiri dari beberapa materi. Yang pertama, perintis kepanduan. Perintis kepanduan adalah Robert Stephen Smith Baden-Powell atau disebut juga Bapak Pandu Dunia yang lahir di kota London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Para pandu pramuka biasa memanggil beliau dengan sebutan Baden-Powell. Kedua, gagasan pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan sesuai gagasan penciptanya, Baden-Powell yang mula-mula dituangkan dalam buku Scouting for Boys, pada dasarnya ditunjukkan kepada pembinaan anak-anak dan pemuda, bukan untuk orang dewasa, tetapi untuk menunjang keberhasilan pembinaan peserta didik, perlu adanya pendidikan untuk orang dewasa yang akan bertindak sebagai pamong untuk membawa peserta didik kepada tujuan gerakan pramuka. Yang ketiga, sistem pendidikan bagi peserta didik dan orang dewasa. Proses pendidikan bagi peserta didik diatur melalui syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK serta pramuka ganda. Syarat-syarat kecakapan umum SKU adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pramuka. Sedangkan syarat-syarat kecakapan khusus SKK merupakan syarat pilihan yang dapat dipilih secara bebas oleh masing-masing pramuka. Ada beberapa tingkatan dalam pramuka. Yang pertama, pramuka siaga, usia 7-10 tahun, terdiri dari siaga mula, siaga bantu, siaga tata. Yang kedua, pramuka penggalang, usia 11-15 tahun. Terdiri dari penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terapan. Yang ketiga, pramuka pandega, usia 21-25 tahun. Sistem pendidikan bagi orang dewasa. 1. Kursus orientasi. Kursus orientasi diadakan untuk orang tua pramuka agar anggota majelis pembimbing dan masyarakat lainnya. Kursus orientasi sesuai dengan namanya, yaitu kursus orientasi. 2. Kursus pembina pramuka mahir. Kursus ini diperuntukkan bagi mereka yang akan membina peserta didik secara langsung, yaitu para pembina pramuka dan pembantu pembina pramuka. Ketiga, kursus pelatih pembina pramuka. Kursus ini diperuntukkan bagi para pembina mahir atau lanjutan yang berbakat dan bersedia menjadi pelatih pembina pramuka. Keempat, kursus untuk petugas. Ketiga, berdirinya Kepanduan Nasional Indonesia. Gerakan pramuka atau kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923. Ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda dengan nama Netherlands Pathfinders Organisatie (NPO) pada 1912 yang kemudian berubah nama menjadi Netherlands Indisch
Pathfinder's Vereniging NIVP pada 1916. Di tahun yang sama, Mangkunegara 7 membentuk organisasi kepanduan pertama Indonesia dengan nama Javans Pathfinder Organization (JPO). Lahirnya JPO memicu gerakan nasional lainnya untuk membuat organisasi sejenis pada saat itu, diantaranya Hizbul Wahton (HM) pada 1918, Jong Java Pathfinderij (JJP) pada tahun 1923, National Pathfinders (NP), Pandu Pemuda Sumatera (PPS), dan lain-lain. Keempat, sejarah berdirinya Gerakan Pramuka. Sebagian gerakan pramuka mengambil inspirasi dari kepanduan Boy Scout yang didirikan pada awal abad ke-20. Gerakan ini diilhami oleh Robert Baden-Powell pada tahun 1907 dengan tujuan untuk membangun mental, moral, dan jasmani remaja melalui berbagai latihan dan permainan. Ketika Indonesia merdeka tahun 1945, terdapat lebih 71 organisasi kepanduan di Indonesia. Presiden Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1961 menyatukan mereka dalam sebuah organisasi dengan nama Gerakan Pramuka, sehingga tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Gerakan Pramuka. Bab 2. Faktor pendidikan kepanduan. Terdiri di beberapa materi. Yang pertama, dasar pendidikan kepanduan. Pendidikan kepramukaan merupakan salah satu pendidikan non-formal yang menjadi wadah pengembangan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup untuk melahirkan kader penerus perjuangan bangsa dan negara. Pendidikan kepramukaan merupakan proses belajar mandiri yang progresif bagi kaum muda untuk mengembangkan diri pribadi seutuhnya. Meliputi aspek spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, dan merupakan proses pembinaan dan pengembangan potensi kaum muda agar menjadi warga negara yang berkualitas. Kedua, tujuan kependidikan kepanduan. Tujuan kependidikan kepanduan bagian yang tak terpisahkan untuk mewujudkan tujuan nasional, seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada perdamaian, abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Ketiga, tujuan Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, dan menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur bangsa. Kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara Kesatuan Republik Indonesia, jasmani yang sehat dan kuat, kepedulian terhadap lingkungan hidup. Keempat, lingkungan pendidikan dan bahan pendidikan. Lingkungan pendidikan kepramukaan merupakan lingkungan pendidikan sosial masyarakat. Bab 3. Organisasi Gerakan Pramuka. Terdiri dari beberapa materi. Yang pertama, struktur organisasi Gerakan Pramuka. Struktur organisasi Pramuka adalah bagan atau definisi yang mencerminkan tingkat organisasi Gerakan Pramuka yang dimulai dari tingkat paling bawah hingga yang paling atas. Struktur organisasi pramuka disusun mulai dari tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, hingga ke gugus depan yang diatur dalam Keputusan Kuarnas Gerakan Pramuka nomor 220 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan pokok-pokok organisasi Gerakan Pramuka. Kedua, peranan Majelis Pembimbing. Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka untuk selanjutnya disebut MABI, adalah suatu badan dalam gerakan pramuka yang memberi bimbingan, bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial,
serta konsultasi kepada gudep, satuan dan atau kuartir yang bersangkutan. Tugas pokok MABI adalah memberi bimbingan dan bantuan yang bersifat moral, organisatoris, material, finansial, dan konsultasi kepada gudep, satuan, dan kuartil yang bersangkutan. Ketiga, fungsi kuartir-kuartir. Kuartir adalah suatu badan pengelola gerakan pramuka yang mempunyai tugas pokok pembinaan kepada kuartir itu sendiri, satuan, dan gugus depan dalam pengembangan gerakan pramuka untuk mencapai tujuannya. Kuartir dalam istilah kepramukaan merujuk pada satuan organisasi yang mengelola gerakan pramuka dan pimpinan secara kolektif oleh para andalan. Istilah untuk pengurus kuartir. Kuartir memiliki tingkat yang disesuaikan dengan tingkat wilayah pemerintahan dari pusat sampai daerah. Keempat, gugus depan. Gugus depan disingkat gudep adalah suatu kesatuan organisasi terdepan dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka dalam penyelenggaraan kepramukaan serta sebagai wadah pembinaan bagi anggota muda dan anggota dewasa muda. Gudep mempunyai fungsi sebagai A. Wadah pembinaan kaum muda dalam kepramukaan, B. Tempat pengabdian anggota dewasa dalam memberikan dukungan bagi pengembangan pribadi kaum muda, C. Tempat pengelolaan administrasi, keuangan, sarana, dan prasarana kepramukaan. Bab 9. Kiasan dasar, sistem, dan metode. Terdiri dari beberapa materi. Yang pertama, kesukarelaan dalam gerakan pramuka. Kedua, janji dan ketentuan moral. Ketiga, sistem beregu. Keempat, tanda kecakapan. Kelima, permainan pendidikan. Keenam, kesesuaian jiwa. Ketujuh, keprasahajaan hidup. Kedelapan, perkembangan rasa, karsa, dan karya. Bab 5. Administrasi dan keuangan gudep. Terdiri di materi manajemen, administrasi, dan keuangan gudep. Gudep sebagai pusat gerakan dan wadah pembinaan pramuka perlu adanya dukungan administrasi secara tertib namun sederhana. Agar pelaksanaan administrasi dapat teratur, tertib, dan berkesinambungan, diperlukan buku-buku catatan sebagai berikut. 1. Buku catatan pribadi peserta didik. 2. Buku registrasi peserta didik. 3. Buku registrasi pembina dan anggota MABI. 4. Buku inventaris. 5. Buku agenda, verbal, dan ekspedisi, surat menyurat. 6. Buku acara kegiatan. 7. Buku program. Bab 6. Fungsi dan peranan kepramukaan. Terdiri dari beberapa materi. Yang pertama, fungsi pramuka dalam proses pendidikan bangsa. Fungsi gerakan pramuka adalah sebagai penyelenggara pendidikan non-formal di luar sekolah dan di luar keluarga. Selain sebagai penyelenggara pendidikan non-formal, gerakan pramuka juga berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Kedua, peranan pramuka dalam proses pendidikan bangsa. Sebagai wadah pendidikan karakter anak muda, menciptakan karakter penuh tanggung jawab, meningkatkan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, membentuk watak dan akhlak yang mulia, membubuhkan rasa percaya diri dan kebangsaan, meningkatkan keterampilan bekerja sama, meningkatkan rasa empati, menanamkan nilai-nilai kejujuran. Ketiga, tugas pokok gerakan pramuka. Tugas pokok gerakan pramuka adalah penyelenggaraan pendidikan kepramukaan bagi anak dan pemuda Indonesia, menuju ke tujuan gerakan pramuka sehingga dapat membentuk tenaga kader pembangunan yang berjiwa Pancasila dan sanggup serta mampu menyelenggarakan pembangunan masyarakat. Bab 7. Pancasila, Trisatya, Dasadharma, AD, dan ART. Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia
Jadi, Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, Trisatya. Pengertian dari Trisatya adalah Tri, 3, Satya, kesetiaan. Artinya adalah 3 kesetiaan yang harus dipenuhi oleh atau dipatuhi oleh setiap anggota pramuka. Isi dari arti Trisatya adalah sebagai berikut. Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajiban terhadap Tuhan dan negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3. Menempati dasa dharma. Ketiga, dasa dharma. Dasa dharma adalah 10 kebajikan yang menjadi pedoman bagi pramuka dalam bertingkah laku sehari-hari. Isi dan arti dasa dharma adalah sebagai berikut. Dasa dharma pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Bab 8. P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama pada kecelakaan adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan yang lebih sempurna dari dokter ataupun pramedik. Materi ini terdiri dari yang pertama, teknik dalam P3K, kedua, pembalutan, ketiga, indikasi pembalutan, keempat, bentuk dan anggota tubuh yang dibalut, kelima, pembidaian, keenam, alat-alat bidai, ketujuh, evakuasi dan transportasi, kedelapan, cara pengangkutan korban. Bab 9. Keterampilan Pramuka 1. Keterampilan pramuka terdiri dari yang pertama, api unggun, kedua, teknik menggambar, ketiga, panorama, keempat, tanda medan, kelima, tanda jejak, dan keenam, wide game. Bab 10. Keterampilan Pramuka 2. Terdiri dari beberapa materi. Yang pertama, sandi dan Morse. Kode Morse adalah sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca dengan menggunakan sinyal kode. Kode Morse diciptakan oleh Samuel F. B. Morse and Alfred Vail pada tahun 1835. Kedua, semapur. Semapur adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, dan atau dengan sarung tangan. Tujuannya adalah agar anggota pramuka tetap bisa berkomunikasi dari jarak yang jauh, meskipun sedang berkemah di tempat yang susah sinyal seperti di gunung atau di desa terpencil. Ketiga, komunikasi udara. Komunikasi udara atau radio pada masa kini sudah memegang peran sangat penting. Secara luas, radio dapat diartikan sebagai hubungan jarak jauh dengan menggunakan peranan elektronik seperti SSB, walkie-talkie, pesawat CB, dan jenis-jenis pemancar atau penerima lainnya. Keempat, simpul dan ikatan. Dalam tali temali kita sering mencampur adukan antara tali, simpul, dan ikatan. Hal ini sebenarnya berbeda sama sekali. Bedanya, tali adalah bendanya, simpul adalah hubungan antara tali dengan tali, ikatan adalah hubungan antara tali dengan benda lainnya, misal kayu, balok, bambu, dan sebagainya. Bab 11 atau bab terakhir. Macam-macam upacara, baris berbaris, bentuk barisan, dan lagu-lagu pramuka.
Yang pertama, macam-macam upacara dalam pramuka. Terdiri dari upacara umum, upacara pembukaan latihan dan upacara penutupan latihan, upacara pelantikan, upacara kenaikan tingkat, upacara pindah golongan, dan upacara meninggalkan ambalan atau rancana. Kedua, baris berbaris. Baris berbaris adalah salah satu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan disiplin, mempertebal rasa dan semangat kebangsaan, patriotisme, serta rasa tanggung jawab yang tinggi bagi peserta didik sehingga diperoleh sikap lahir, ketegapan, ketangkasan, kelincahan, dan kerapihan, dan sikap batin, ketaatan, keikhlasan, berkorban, kesetiakawanan, dan persatuan yang diharapkan. Baris berbaris memiliki tujuan, yaitu menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, menumbuhkan rasa persatuan, menumbuhkan sikap disiplin, dan menanamkan rasa tanggung jawab. Ketiga, bentuk barisan. Terdiri dari barisan berderet, barisan angkare, barisan lingkaran besar, barisan lingkaran kecil, barisan setengah lingkaran, barisan kolonel terbuka, barisan kolonel tertutup, barisan anak panah, barisan perlombaan, barisan bentuk selat, barisan selat terbuka atau selat balik, barisan roda, barisan berbanjar. Keempat, lagu-lagu pramuka. Contohnya seperti himne pramuka, api unggun, dan sejati. Baiklah, sekian pemaparan materi bab 1 hingga bab ke-11. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.